Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yepsi Desti Ania, NPM 1913053054, absen 32 dari kelas semester 4D. Di sini saya akan membahas tentang anak tunalaras atau anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang anak tunalaras atau anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku. Apa itu pengertian dari anak tunalaras? Jadi, tunalaras merupakan individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak tunalaras ini adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan emosi dan perilaku pada anak, yaitu yang pertama ada faktor biologi, faktor lingkungan atau keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Beberapa faktor biologi yang berhubungan dengan gangguan emosi dan perilaku tersebut seperti anak-anak yang lahir dengan sindrom alkohol janin atau kebiasaan ibu yang mengonsumsi minuman beralkohol yang menunjukkan masalah dalam mengendalikan impuls dan hubungan interpersonal yang dihasilkan dari kerusakan otak. Kekurangan nutrisi dapat juga menyebabkan perubahan perilaku, penalaran, dan berpikir, serta kelainan seperti gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang pada anak yang mungkin memiliki dasar genetik. Kemudian yang kedua yaitu faktor keluarga. Keluarga sangat berperan penting dalam perkembangan anak-anak, apalagi dalam segi kepribadian, perasaan, dan sikap sosial. Namun terdapat beberapa aspek yang dilakukan oleh beberapa keluarga yang dapat membuat anak mengalami gangguan emosi dan perilaku. Aspek-aspek tersebut yaitu karena penerapan pola asuh yang tidak konsisten, tidak adanya penerapan disiplin pada anak, penolakan dan pengabaian dari orang tua, adanya orang tua atau orang dewasa yang menjadi model negatif bagi anak. Kemudian yang ketiga yaitu faktor sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat berkembangnya penyimpangan tingkah laku anak. Namun, lingkungan sekolah juga dapat menyebabkan adanya gangguan emosi dan perilaku terhadap anak. Beberapa sikap pihak sekolah yang dapat berpengaruh pada gangguan emosi dan perilaku anak antara lain disiplin dan tata tertib yang terlalu kaku. Anak dituntut untuk harus berprestasi di sekolah, kepribadian guru yang negatif, perlakuan guru yang tidak adil terhadap siswa, dan kemampuan manajemen waktu guru yang rendah. Kemudian yang terakhir yaitu faktor masyarakat. Masyarakat juga dapat berperan dan berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan perilaku anak. Namun, faktor masyarakat juga dapat menyebabkan gangguan emosi dan perilaku pada anak. Faktor tersebut seperti kemiskinan ekstrim, disertai dengan gizi buruk pada lingkungan masyarakat dapat mengakibatkan atau membuat gangguan atau perilaku pada anak. Kemudian ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan biomedis, pendekatan psikodinamik, pendekatan pendidikan, dan pendekatan ekologi. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan biomedis. Pendekatan ini berhubungan dengan ilmu medis, di mana berusaha memandang dan memperlakukan anak dengan gangguan emosi dan perilaku dari sudut pandangan ilmu kedokteran. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan psikodinamik atau pendekatan yang menekankan pada segi psikologis anak untuk mengatasi adanya kelainan mendasar
pada perilaku, perasaan, dan emosi anak. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pendidikan. Peran orang tua dan guru sangatlah penting dalam pendekatan ini, terutama pada anak yang gangguan emosi dan perilaku. Biasanya anak dengan gangguan emosi dan perilaku kurang mampu dalam hal konsentrasi. Oleh karena itu, anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku kurang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian pendekatan yang keempat yaitu pendekatan ekologi. Pendekatan ini berfokus pada konteks lingkungan seperti masyarakat, teman, sekolah, bahkan keluarga. Keempat, peran tersebut sangat penting dalam mengatasi anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Jadi, dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa tunalaras merupakan individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadi gangguan emosi dan perilaku ini. Yang pertama itu ada faktor biologi, kedua faktor keluarga, kemudian yang ketiga faktor sekolah, dan yang terakhir itu faktor masyarakat. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku ini dapat diatasi dengan beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan biomedis, kemudian pendekatan psikodinamik, dan kemudian pendekatan pendidikan, dan yang terakhir itu ada pendekatan ekologi. Itulah pemaparan materi tentang anak tunalaras. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.